Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hakimil khabir, al-malikil a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Selaku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-25 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa mendapatkan ridho, mendapatkan berkah, dan kita semua mudah-mudahan akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan seluruh rangkaian amal ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kembali saya ingin mengajak kepada kita semua untuk sejenak berbicara kembali di seputaran masalah zakat. Sebagaimana yang kita ketahui dan telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa zakat di dalam Islam ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat itu diwajibkan kepada setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat tersebut. Selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari diperintahkannya zakat itu adalah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, saudaraku dirahmati Allah, Islam memberikan perhatian yang besar dan memberikan kedudukan yang tinggi pada perintah zakat ini. Kedudukan zakat dalam Islam sudah banyak kita ketahui, bahwa zakat ini penting dan mesti kita tunaikan dalam konteks kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial kita terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dan membutuhkan pertolongan. Mengapa zakat itu menempati kedudukan dan arti yang penting di dalam Islam? Yang pertama, zakat sebagaimana tadi kita telah sampaikan merupakan salah satu dari rukun Islam. Jadi dia rukun Islam yang ketiga, dan zakat juga merupakan salah satu pilar dari bangunan yang bernama syariat ajaran Islam ini. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Kata Rasulullah, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama yaitu syahadat, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengakui bahwa Muhammad itu adalah nabi serta utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menegakkan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa Ramadan. Dan yang kelima adalah menunaikan haji ke Baitullah bagi siapa saja yang telah memiliki kemampuan. Oleh karena itu, merujuk dari hadis Rasulullah SAW di atas, dapat kita pahami bahwa zakat memiliki kedudukan dan arti yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Selanjutnya yang kedua, mengapa zakat itu memiliki kedudukan dan arti yang penting di dalam ajaran Islam. Kita mengetahui bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari hampir 28
tempat ayat di dalam Al-Quran menyandingkan perintah menunaikan zakat itu dengan perintah melaksanakan ibadah salat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting setelah salat, atau sebaliknya, setelah salat zakat memiliki kedudukan dan arti yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, saudaraku rahmati Allah, karena Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikan zakat itu sebagai salah satu rukun Islam yang 5, serta telah memposisikan zakat itu pada kedudukan yang mulia dan tinggi, maka kita selaku hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita berupaya untuk senantiasa melaksanakan perintah ini dengan penuh keikhlasan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengapa zakat itu penting, saudaraku? Karena poin pertama yang harus kita sadari bahwa zakat itu membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil yang memerintahkan agar kita orang Islam ini untuk melaksanakan kewajiban zakat, kewajiban sholat, dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam ajaran Islam. Salah satunya adalah perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Kata Allah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Oleh karena itu, saudaraku rahmati Allah, sekali lagi penting bagi kita apabila kita telah memiliki kemampuan, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diajarkan oleh syariat ajaran Islam, mari kita tidak lalai untuk menunaikan, membayar zakat ini. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang mukmin yang telah memproklamirkan diri untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan penuh keikhlasan akan senantiasa mampu menjalankan perintah Allah berupa zakat ini. Sampai sekali lagi kita lalai, kita lengah, karena zakat itu sebagai perwujudan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin penting juga, zakat adalah salah satu wujud kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Mensyukuri nikmat, saudaraku, merupakan kewajiban setiap insan yang mengaku sebagai hamba Allah dan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita semakin mensyukuri nikmat, insyaallah nikmat yang Allah titipkan kepada kita akan semakin bertambah. Dan yang paling penting, nikmat itu akan menjadi berkah dan membawa manfaat bagi kita. Dan yang ketiga, mengapa zakat itu penting untuk kita tunaikan, saudaraku yang rahmati Allah? Zakat berfungsi untuk menyucikan orang yang menunaikan zakat itu dari dosa-dosa alfa dan khilaf. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakan lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, kata Allah,
Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudaraku rahmati Allah. Yang keempat, zakat berfungsi membersihkan orang yang menunaikan zakat itu dari sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit, sifat sombong karena merasa dia memiliki harta yang berlimpah ruah. Saudaraku rahmati Allah, jangan sampai kita lengah. Sekali lagi, jangan sampai kita lengah, kita lalai dengan kewajiban membayar zakat ini. Apabila kita telah memiliki kemampuan dan kita pun telah memenuhi persyaratan, maka segera tunaikan zakat itu. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan perintah Allah berupa zakat ini, maka kita tidak akan terlalu cinta dengan dunia dan tidak akan cinta ataupun terlalu cinta dengan harta. Karena terlalu cinta dengan dunia, terlalu cinta dengan harta akan menjadi salah satu sumber dosa dan kesalahan bagi kita. Mudah-mudahan kita semua, saudaraku, di penghujung Ramadan ini, di hari yang ke-25 ini akan senantiasa diberkahi oleh Allah setiap amal perbuatan kita, dan setiap niat baik kita akan menjadi ladang pahala bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, sekali lagi mudah-mudahan kita semua akan senantiasa diberkahi, dilindungi oleh Allah, dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.